pertama gitu, anak yang nomor 1 sekarang sudah lulus S2, itu presentasikan dulu. Bukan menikah, belum nikah. Selamat siang Tribers, sudah di Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang masih berlangsung persiapan menjelang upacara penghormatan terakhir untuk jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Jenazah masih disemayamkan di bagian utama Masjid Gede Kauman. Selamat siang Tribuners, ini jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sudah tiba di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ini sudah dibawa menuju area masjid untuk disemayamkan sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di makam Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Jenazah disemayamkan di serambi masjid untuk disolatkan selepas ibadah Jumat siang nanti. Sejauh ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam maupun luar Masjid Gede Kauman untuk mengantarkan jenazah Buya Syafi'i menuju peristirahatan terakhir. Ya, jenazah sudah disemayamkan di bagian dalam Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam Masjid Gede Kauman. Baik, Tribuners, menyajikan laporan berikutnya terkait penyemayaman jenazah Buya Syafi'i di Masjid Gede Kauman. Sekian laporan kami, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jenazah Allahumma yarhamhu wa tasyaqqar fi Ahmad Syafi'i akan
akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah Muhammadiyah di Kulon Progo setelah jam asar. Karena sekarang masih proses penyiapan makam. Sementara jenazah tetap disemayamkan di masjid ini hingga acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman. Baru saja prosesi sholat jenazah untuk mendiang Buya Syafi'i Ma'arif digelar, dan jenazah masih akan tetap disemayamkan di masjid ini sampai menjelang asar nanti sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kulon Progo. Tampak ribuan jemaah memadati Masjid Gede Kauman untuk memberikan penghormatan terakhir pada Buya Syafi'i. Mengeluh lagi dan kembali lagi di PKU Gamping. Namun sebelum PKU Gamping yang kedua, beliau sempat ditawarkan oleh Pak RI 1 ya bahwa untuk dirawat di rumah sakit pemerintah, namun beliau berkeinginan tetap untuk di rumah sakit Muhammadiyah begitu ya. Pertama ini. Itu. Nah, ini kenapa kebumikan di Kulon Progo, kenapa di Kauman tuh kenapa Pak? Ya. Permintaan keluarga atau memang? Oke, pertama memang permintaan keluarga, kedua ada efektivitas ya, karena Buya ini kan tokoh bangsa begitu, tokoh bangsa dan sudah banyak orang kenal, dan saya yakin banyak pejabat atau tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafi'i. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya. Tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan. Dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, saya kira ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak, dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, karena itu juga masih milik PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Teman-teman Tribun Jogja, ini saat ini kita di kediaman Buya Syafi'i Ma'arif di Jalan Halmahera T76 di perumahan Penogo Tirto Elok 2 ya. Di lokasi hari ini pukul 12.30 tadi. Kemudian Menko PMK nanti pukul 15 ya, langsung di pemakaman. Begitu. Mas ada pengalaman pribadi yang mengenang nggak sih tentang sosok Buya selain mungkin tadi tentang bacaan-bacaan dan tulisan? Ya, Buya ini sering bersepeda ya Mbak. Artinya beliau tuh kemana-mana bersepeda, karena beliau kan rumahnya dua ya di sini. Ini rumah utama, di depan sana itu ada rumah lagi yang memang khusus untuk menulis. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di rumah mungkin apa gitu ya. Dia ada rumah khusus ya di sekitar sini. Jaraknya berapa dari sini? Dari sini sekitar mungkin 500 meter. 500 meter. Perumahan di sini, dekat sini. Dia selalu bersepeda dayung sendiri. Sepeda dayung, dan selalu belanja di warung-warung terdekat di sini begitu ya. Selalu belanja begitu. Kadang
sholat id saja di masjid di lapangan Novo Tirto ini jalan kaki dan membawa tongkat yang ada kursinya itu beliau tidak mau dipegangi atau dirapikan gitu, dia mau sendiri gitu. Jadi beliau contoh orang yang mandiri, tas pun saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan oleh orang lain. Ini sholat id kemarin ya? Iya, sholat id kemarin belum ikut. Artinya sholat id artinya sebelum pandemi artinya beliau pun masih mandiri, tas saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan. Walaupun beliau tahu beliau ini sudah sosok yang sepuh, artinya beliau ya kalau kita bilang jabatannya juga tidak kecil ya, artinya punya orang yang artinya kita hormati, begitupun beliau tidak mau dibawakan, mau sendiri saja semuanya. Kalau dengan tetangga sekitar gimana? Dengan tetangga ya beliau sering ya berkomunikasi, artinya dengan tetangga dekat begitu, karena hampir tiap hari udah lama gitu anak yang nomor 1, sekarang udah lulus S3, presentasikan sekitar menikah belum nikah. Selamat siang Tribers, berada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini masih berlangsung persiapan menjelang upacara penghormatan terakhir untuk jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Ini jenazah masih disemayamkan di bagian utama Masjid Gede Kauman sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di Kulon Progo selepas asar nanti.
Baik, teman-teman, sekian laporan kami dari Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Selamat siang dan terima kasih. telah kehilangan sosok dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita semua kehilangan. Dan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi amanah beliau tentunya akan terus kita lanjutkan sebagai bangsa ini. Tentunya kita harapkan terus tentunya kita mendoakan almarhum Nurul Khotimah untuk keluarga untuk melakukan hubungan keluarga mungkin itu yang kita sampaikan. Semuanya bisa berjalan dengan lancar, aman. Semua yang menjadi amanah dan teladan beliau tentunya menjadi kewajiban dari kita semua terus melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribun Jogja. Hari ini saya sedang berada di pemakaman Husnul Khotimah yang ada di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon atau Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, untuk saat ini bisa dilihat untuk tim sedang melakukan proses penggalian yang nantinya akan digunakan untuk pemakaman Buya Syafi'i, yaitu mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tutup usia pada hari ini. Nah, untuk proses penggalian sendiri dilakukan oleh 4 orang. Dan juga ini sudah ada pengamanan juga dari Polres Kulon Progo dan juga Polsek Nanggulan. Diperkirakan untuk proses penggalian berlangsung sekitar 3 jam. Ini kalau tidak ada kendala.
Dari rute Solo sampai sini. Kurang tak kirim nih. Wes kira-kira ngono kepada Kapolres Kulon Progo ngono. Iku tuh gareng ganti-ganti oke. Tekan gone. Ini saya on Nah, rencananya untuk jenazah Buya Syafi'i akan dimakamkan sekitar pukul 2 siang nanti. cukup keras ini Pak. Dapat versi bukan itu yang perlu dipan. Ini harus diletakkan dulu baru diplanet. Nah, sekian Tribun Jogja. Nanti saya akan melakukan live streaming lagi terkait dengan proses pemakaman almarhum Buya Syafi'i yang ada di pemakaman Husnul Khotimah di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kabupaten Monanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah wafat Ahmad Syafi'i Arif atau Buya Syafi'i, bapak bangsa, guru bangsa, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, seorang cendekiawan muslim, intelektual, tokoh bangsa. Jenazah almarhum disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Inilah suasana Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, di mana tempat Buya Syafi'i disemayamkan, yang rencananya pada ba'da asar nanti akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah di Kulon Progo. Suasana Buya Syafi'i sempat dirawat di rumah sakit di PKK Gampeng selama 13 hari karena sakit jantung. Tadi setelah sholat Jumat dilangsungkan sholat jenazah. Sempat hadir tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan taksiyah. Ini saya di Masjid Gede. Kembali dilaksanakan sholat jenazah. Pagar mudik. Pagar mudik. Oke.
Para takziah terus berdatangan ke Masjid Gede Kauman. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga hadir melayat Tribuners. Gak usah. Tadi ya. Selamat siang Tribuners. Ini jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sudah tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini sudah dibawa menuju area masjid untuk disemayamkan sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di makam Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Jenazah disemayamkan di serambi masjid untuk disolatkan selepas ibadah Jumat siang nanti. Sejauh ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam maupun luar Masjid Gede Kauman untuk mengantarkan jenazah Buya Syafi'i menuju peristirahatan terakhir. Ya, jenazah sudah disemayamkan di bagian dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ditambah pelayat sudah memadati bagian dalam Masjid Gede Kauman.
Baik, Tribuners, menyajikan laporan berikutnya terkait penyemayaman jenazah Buya Syafi'i di Masjid Gede Kauman. Sekian laporan kami, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jenazah Allahumma yarhamhu Rasul Sabta di Masjid Mari akan dimakamkan di makam Husnul Khatimah Masjid Protokol setelah jam asar, karena sekarang masih proses penyiapan makam. Sementara jenazah tetap disemayamkan di masjid ini hingga asaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman. Baru saja prosesi sholat jenazah untuk mendiang Buya Syafi'i Ma'arif digelar, dan jenazah masih akan tetap disemayamkan di masjid ini sampai menjelang asar nanti sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kulon Progo. Tampak ribuan jemaah memadati Masjid Gede Kauman untuk memberikan penghormatan terakhir pada Buya Syafi'i. Mengeluh lagi dan kembali lagi di PKU Gamping. Namun sebelum PKU Gamping yang kedua, beliau sempat ditawarkan oleh Pak RI 1 ya bahwa untuk dirawat di rumah sakit pemerintah, namun beliau berkeinginan tetap untuk di rumah sakit Muhammadiyah begitu ya, selama ini. Itu. Nah, ini kenapa dikebumikan di Kulon Progo, kenapa di Kauman tuh kenapa Pak? Ya. Permintaan keluarga atau memang? Oke, pertama memang permintaan keluarga, kedua ada efektivitas ya, efektivitas karena Buya ini kan tokoh bangsa begitu, tokoh bangsa dan sudah banyak orang kenal, dan saya yakin banyak pejabat atau tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafi'i. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya, tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan. Dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, saya kira ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak, dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo karena itu juga masih milik PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Teman-teman Tribun Jogja, ini saat ini kita di kediaman Buya Syafi'i Ma'arif di Jalan Halmahera D76 di perumahan Penogotirto Elok 2 ya. Di lokasi hari ini
pukul 12.30 tadi. Kemudian Menko PMK nanti pukul 15 ya, langsung di pemakaman. Begitu. Nah. Mas ada pengalaman pribadi yang mengenang nggak sih tentang sosok Buya selain mungkin tadi tentang bacaan-bacaan dan tulisan? Ya Buya ini sering bersepeda ya Mbak. Artinya beliau tuh kemana-mana bersepeda karena beliau kan rumahnya 2 ya di sini. Ini rumah utama. Di depan sana itu ada rumah lagi yang memang khusus untuk menulis. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di rumah mungkin apa gitu ya. Dia ada rumah khusus ya di sekitar sini. Jaraknya berapa dari sini? Dari sini sekitar mungkin 500 meter. 500 meter. Perumahan di sini, dekat sini. Dia selalu bersepeda dayung sendiri. Sepeda dayung dan selalu belanja di warung-warung terdekat di sini begitu ya. Lalu belanja begitu. Kadang sholat id saja di masjid di lapangan Nogo Tirto ini jalan kaki dan membawa tongkat yang ada kursinya itu beliau tidak mau dipegangi atau dirapikan gitu, dia mau sendiri gitu. Jadi dia contoh orang yang mandiri, tas pun saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan oleh orang lain. Ini sholat id kemarin ya? Iya, sholat id kemarin belum ikut. Artinya sholat id artinya sebelum pandemi ya, artinya beliau pun masih mandiri. Tas saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan. Walaupun beliau tahu beliau ini sudah sosok yang sepuh, artinya beliau ya kalau kita bilang jabatannya juga tidak kecil ya, artinya punya orang yang artinya kita hormati, begitu pun beliau tidak mau dibawakan, mau sendiri saja semuanya. Kalau dengan tetangga sekitar gimana? Dengan tetangga ya beliau sering ya berkomunikasi ya, artinya dengan tetangga dekat begitu, karena hampir tiap hari udah lama kita yang satu, sekarang udah lulus S3. Baru menikah, belum nikah. Selamat siang dari Bos. Berada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini masih berlangsung persiapan menjelang upacara penghormatan terakhir untuk jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Jenazah masih disemayamkan di bagian utama Masjid Gede Kauman sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di Kulon Progo selepas asar nanti.
Baik, teman-teman, sekian laporan kami dari Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Selamat siang dan terima kasih. Orang kokon sih. Barang-barang gitu. Warga telah kehilangan sosok dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita semua kehilangan. Dan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi amanah beliau tentunya akan terus kita lanjutkan kepada bangsa ini. Tentunya kita harapkan terus menjadi budaya tentunya kita menjaga Imam Agung Husnul Khotimah seluruh keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan itu yang kita sampaikan semuanya berjalan dengan lancar aman semua yang menjadi amanah dan teladan beliau dan tentunya menjadi kewajiban bagi kita semua terus sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribun Jogja. Hari ini saya sedang berada di pemakaman Husnul Khotimah yang ada di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon atau Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo. Nah, untuk saat ini bisa dilihat untuk tim sedang melakukan proses penggalian yang nantinya akan digunakan untuk pemakaman Buya Syafi'i, yaitu mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tutup usia pada hari ini. Nah, untuk proses penggalian sendiri dilakukan oleh 4 orang. Dan juga ini sudah ada pengamanan juga dari Polres Kulonprogo dan juga Polsek Nanggulan. Diperkirakan untuk proses penggalian berlangsung sekitar 3 jam. Ini kalau tidak ada kendala.
Kira-kira ngono kepada Kapolres Kulon Progo ngono. Engko to garek ganti-ganti. Oke. Tapi kan gone. Ini saya ontar. Nah, rencananya untuk jenazah Buya Syafi'i akan dimakamkan sekitar pukul 2 siang nanti. Batu tuh, Pak. Cukup keras ini, Pak. Dapat bukan yang itu yang perlu dipan. Ini harus diletakkan dulu baru diplanet. Planet kalau pakai pengeluh. Terus pasar lama pertigaan itu perlu dipanasa. Terus dengan SAK itu perlu anggota. Depan WS. Depan WS, SAK. Terus sampai ke niki. Pertigaan Dukuh. Pertigaan Dukuh. Ada sih, Pak. Pertigaan Dukuh terus karo lokasi. Nah, sekian Tribun Jogja. Nanti saya akan melakukan live streaming lagi terkait dengan proses pemakaman almarhum Buya Syafi'i yang ada di pemakaman Husnul Khotimah di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kabupaten Monanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, wafat Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i, bapak bangsa, guru bangsa, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, seorang cendekiawan muslim, intelektual, tokoh bangsa. Jenazah almarhum disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Inilah suasana Masjid Gede Kauman Yogyakarta, di mana tempat Buya Syafi'i disemayamkan, yang rencananya pada ba'da asar nanti akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah di Kulon Progo. Selamat siang Tribuners. Ini jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sudah tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini sudah dibawa menuju area masjid untuk disemayamkan sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di makam Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Jenazah disemayamkan di serambi masjid untuk disolatkan selepas ibadah Jumat siang nanti. Sejauh ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam maupun luar Masjid Gede Kauman untuk mengantarkan jenazah Buya Syafi'i menuju peristirahatan terakhir.
jenazah sudah disemayamkan di bagian dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Tampak pelayat sudah memadati bagian dalam Masjid Gede Kauman. Baik, Tribuners, menyajikan laporan berikutnya terkait penyemayaman jenazah Buya Syafi'i di Masjid Gede Kauman. Sekian laporan kami, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jenazah Allahumma yarhamhu wa tasyaqqar bi Ahmad akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah Muhammadiyah Protokol setelah jam asar, karena sekarang masih proses penyiapan makam. Sementara jenazah tetap disemayamkan di masjid ini hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman. Baru saja prosesi sholat jenazah untuk mendiang Buya Syafi'i Ma'arif digelar, dan jenazah masih akan tetap disemayamkan di masjid ini sampai menjelang asar nanti sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kulon Progo. Tampak ribuan jemaah memadati Masjid Gede Kauman untuk memberikan penghormatan terakhir pada Buya Syafi'i. Mengeluh lagi dan kembali lagi di PKU Gamping. Namun sebelum PKU Gamping yang kedua, beliau sempat ditawarkan oleh Pak RI 1 ya bahwa untuk dirawat di rumah sakit pemerintah, namun beliau berkeinginan tetap untuk di rumah sakit Muhammadiyah begitu ya, selama ini. Itu. Nah, ini kenapa dikebumikan di Kulon Progo, kenapa di Kauman tuh kenapa Pak? Ya. Permintaan keluarga atau memang? Oke, pertama memang permintaan keluarga, kedua ada efektivitas ya, karena Buya ini kan tokoh bangsa begitu, tokoh bangsa dan sudah banyak orang kenal, dan saya yakin banyak pejabat atau tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafi'i. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya, tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan. Dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo saya kira
ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak, dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, karena itu juga masih milik PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Teman-teman Tribun Jogja, ini saat ini kita Sementara di hari ini yang kediaman saya dapatkan, Buya hari Syafi'i Sabtu akan Ma'arif hadir langsung ke di Jogja. Jalan Halmahera Akan setengah pukul 13.30. D76 di perumahan Kemudian Penogo Tirto Kapolri Elok sudah 2 hadir ya. di lokasi hari ini pukul 12.30 tadi. Kemudian Menko PMK nanti pukul 15 ya, langsung di pemakaman. Begitu. Mas ada pengalaman pribadi yang mengenang nggak sih tentang sosok Buya selain mungkin tadi tentang bacaan-bacaan dan tulisan? Ya Buya ini sering bersepeda ya Mbak. Artinya Oh, beliau tuh bersepeda. kemana-mana bersepeda, karena beliau kan rumahnya 2 ya di sini. Ini rumah utama. Di depan sana itu ada rumah lagi yang memang khusus untuk menulis. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di rumah mungkin apa gitu ya. Dia ada rumah khusus ya di sekitar sini. Dan Jaraknya beliau- berapa dari sini? Dari sini sekitar mungkin 500 meter. 500 meter. Perumahan di sini, dekat sini. Dia selalu bersepeda dayung sendiri. Sepeda dayung, dan selalu belanja di warung-warung terdekat di sini begitu ya. Selalu belanja begitu. Kadang sholat Id saja di masjid di lapangan Nogo Tirto ini jalan kaki dan membawa tongkat yang ada kursinya itu. Itu beliau tidak mau dipegangi atau dirapikan gitu. Dia mau sendiri. Gitu. Jadi beliau contoh orang yang mandiri, tas pun saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan oleh orang lain. Ini sholat Id kemarin ya? Iya, sholat Id kemarin belum Oh, ikut. belum. Artinya sholat Id artinya sebelum pandemi Sebelum ya. Artinya pandemi. beliau pun masih mandiri. Tas saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan. Walaupun beliau tahu beliau ini sudah sosok yang sepuh. Artinya beliau ya kalau kita bilang jabatannya juga tidak kecil ya, artinya punya orang yang artinya kita hormati, begitupun beliau tidak mau dibawakan, mau sendiri saja semuanya. Kalau dengan tetangga-tetangga sekitar gimana? Dengan tetangga ya beliau sering ya berkomunikasi ya, artinya dengan tetangga dekat begitu, karena hampir tiap hari
Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang masih berlangsung persiapan menjelang upacara penghormatan terakhir untuk jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Jenazah masih disemayamkan di bagian utama Masjid Gede Kauman sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di Kulon Progo selepas asar nanti. Baik, terima kasih. Sekian laporan kami dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selamat siang dan terima kasih. Orang Papua nih, sih. Oh, udah. Sini bareng-bareng gitu. Telah kehilangan tokoh dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita semua kehilangan. Kemudian apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi amanah beliau akan terus kita lanjutkan sehingga bangsa ini tentunya kita harapkan terus kita menjaga Almarhum Buya Khotimah untuk keluarga untuk melakukan kita keluarga mungkin itu yang pertama kita sampaikan semuanya bisa berjalan dengan lancar aman, semua yang menjadi aman dan terhadap beliau tentunya menjadi kewajiban dari kita semua harus melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Tribun Jogja. Hari ini saya sedang berada di pemakaman Husnul Khotimah yang ada di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon atau Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, untuk saat ini bisa dilihat untuk tim sedang melakukan proses penggalian yang nantinya akan digunakan untuk pemakaman Buya Syafi'i, yaitu mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tutup usia pada hari ini. Nah, untuk proses penggalian sendiri dilakukan oleh 4 orang. Dan juga ini sudah ada pengamanan juga dari Polres Kulon Progo dan juga Polsek Nanggulan. Diperkirakan untuk proses penggalian berlangsung sekitar 3 jam. Ini kalau tidak ada kendala. Kapolres Kulon Progo ngono. Engko to garek ganti-ganti. Oke. Rapetan gone. Ini saya ontar. Nah, rencananya untuk jenazah Buya Syafi'i akan dimakamkan sekitar pukul 2 siang nanti. Batu tuh, Pak. Cukup keras ini, Pak. Dapat bukan yang itu yang perlu dipan. Ini harus diletakkan dulu baru dipelan. Nah, sekian Tribun Jogja. Nanti saya akan melakukan live streaming lagi terkait dengan proses pemakaman almarhum Buya Syafi'i yang ada di pemakaman Husnul Khotimah di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah wafat Ahmad Syafi'i Arif atau Buya Syafi'i, bapak bangsa, guru bangsa, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, seorang cendekiawan muslim, intelektual, tokoh bangsa. Jenazah almarhum disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Inilah suasana Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, di mana tempat Buya Syafi'i disemayamkan, yang rencananya pada ba'da asar nanti akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah di Kulon Progo. Suasana Buya
Buya Syafi'i sempat dirawat di rumah sakit di PKK selama 13 hari karena sakit jantung. Tadi setelah sholat Jumat dilangsungkan sholat jenazah. Sempat hadir tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan takziah. Kembali dilaksanakan sholat jenazah. Para takziah terus berdatangan di Masjid Gede Kauman. Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah hadir melayat Tribuners. Gak usah. Tadi ya. Selamat siang Tribuners, ini jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sudah tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini sudah dibawa menuju area masjid untuk disemayamkan sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di makam Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Jenazah disemayamkan di serambi masjid
untuk disolatkan selepas ibadah Jumat siang nanti. Sejauh ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam maupun luar Masjid Gede Kauman untuk mengantarkan jenazah Buya Syafi'i menuju peristirahatan terakhir. Ya, jenazah sudah disemayamkan di bagian dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Kita tampak pelayat sudah memadati bagian dalam Masjid Gede Kauman. Baik, Tribuners, menyajikan laporan berikutnya terkait penyemayaman jenazah Buya Syafi'i di Masjid Gede Kauman. Sekian laporan kami, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jenazah Allahumma yarhamhu Al-Syafi'i di Masjid Mari akan dimakamkan di makam Husnul Khatimah Masjid Protokol setelah jam asar, karena sekarang masih proses penyiapan makam. Sementara jenazah tetap disemayamkan di Masjid ini hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman. Baru saja prosesi sholat jenazah untuk mendiang Buya Syafi'i Ma'arif digelar, dan jenazah masih akan tetap disemayamkan di masjid ini sampai menjelang asar nanti sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kulon Progo. Tampak ribuan jemaah memadati Masjid Gede Kauman untuk memberikan penghormatan terakhir pada Buya Syafi'i.
lagi dan kembali lagi di PKU Gamping. Namun sebelum PKU Gamping yang kedua, beliau sempat ditawarkan oleh Pak RI 1 ya bahwa untuk dirawat di rumah sakit pemerintah, namun beliau berkeinginan tetap untuk di rumah sakit Muhammadiyah begitu ya, selama ini. Itu. Nah ini kenapa dikebumikan di Kulon Progo, kenapa di Kauman tuh kenapa Pak? Ya. Permintaan keluarga atau memang? Oke, pertama memang permintaan keluarga, kedua ada efektivitas ya, efektivitas karena Buya ini kan tokoh bangsa begitu, tokoh bangsa dan sudah banyak orang kenal dan saya yakin banyak pejabat atau tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafi'i. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya, tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan. Dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, saya kira ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo karena itu juga masih milik PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Teman-teman Tribun Jogja, ini saat ini kita Sementara hari di ini kediaman saya dapatkan Buya RI 1 Syafi'i akan Ma'arif hadir langsung ke di Jogja. Jalan Halmahera Akan setengah pukul 13.30. D76 di perumahan Kemudian Penogo Tirto Kapolri Elok sudah 2 hadir ya. di lokasi hari ini pukul 12.30 tadi. Kemudian Menko PMK nanti pukul 15 ya, langsung di pemakaman. Begitu. Mas ada pengalaman pribadi yang mengenang nggak sih tentang sosok Buya selain mungkin tadi tentang bacaan-bacaan dan tulisan? Ya Buya ini sering bersepeda ya Mbak. Artinya beliau tuh bersepeda. kemana-mana bersepeda karena beliau kan rumahnya dua ya di sini. Ini rumah utama. Di depan sana itu ada rumah lagi yang memang khusus untuk menulis. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di rumah mungkin apa gitu ya. Dia ada rumah khusus ya di sekitar sini. Jaraknya berapa dari sini? Dari sini sekitar mungkin 500 meter. 500 meter. Perumahan di sini, dekat sini. Dia selalu bersepeda dayung sendiri. Sepeda dayung dan selalu belanja di warung-warung terdekat di sini begitu ya. Selalu belanja begitu. Kadang sholat Id saja di masjid di lapangan Nogo Tirto ini jalan kaki dan membawa tongkat yang ada kursinya itu. Itu beliau tidak mau dipegangi atau dirapikan gitu. Dia mau sendiri. Gitu. Jadi dia contoh orang yang mandiri, tas pun saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan oleh orang lain. Ini sholat Id kemarin ya? Iya, sholat Id kemarin belum ikut. Belum. Artinya sholat Id artinya sebelum pandemi ya. Artinya beliau pun masih mandiri. Tas saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan. Walaupun beliau tahu beliau ini sudah sosok yang sepuh. Artinya beliau ya kalau kita bilang jabatannya juga tidak kecil ya, artinya punya orang yang artinya kita hormati, begitupun beliau tidak mau dibawakan, mau sendiri saja semuanya. Kalau dengan tetangga sekitar gimana? Dengan tetangga ya beliau sering ya berkomunikasi ya, artinya dengan tetangga dekat begitu karena hampir tiap hari
siang tadi bos, berada di Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang masih berlangsung persiapan menjelang upacara penghormatan terakhir untuk jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Jenazah masih disemayamkan di bagian utama Masjid Gede Kauman sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di Ponorogo selepas asar nanti. Baik, sekian laporan kami dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selamat siang dan terima kasih. Bareng-bareng gitu. Telah kehilangan sosok dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita semua kehilangan ya, apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi amanat beliau yang akan terus kita lanjutkan kepada bangsa ini. Tentunya kita harapkan terus saya kita mendoakan almarhum Buya Khotimah untuk keluarga meninggalkan diberikan kekuatan mungkin itu yang kita sampaikan semuanya berjalan dengan lancar semua yang menjadi aman sejahtera dan beliau tentunya menjadi kewajiban dari kita semua harus lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Tribun Jogja. Hari ini saya sedang berada di pemakaman Husnul Khotimah yang ada di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon atau Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, untuk saat ini bisa dilihat untuk tim sedang melakukan proses penggalian yang nantinya akan digunakan untuk pemakaman Buya Syafi'i, yaitu mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang tutup usia pada hari ini. Nah, untuk proses penggalian sendiri dilakukan oleh 4 orang. Dan juga ini sudah ada pengamanan juga dari Polres Kulon Progo dan juga Polsek Nanggulan. Diperkirakan untuk proses penggalian berlangsung sekitar 3 jam. Ini kalau tidak ada kendala. Kira-kira ngono kepada Kapolres Kulon Progo ngono. Engko to garek ganti-ganti. Oke. Pecanggone. Ini saya ontak. Nah, rencananya untuk jenazah Buya Syafi'i akan dimakamkan sekitar pukul 2 siang nanti. Batu tuh, Pak. Cukup keras ini, Pak. Dapat bukan itu yang perlu dipan. Ini harus diletakkan dulu baru dipelan. Nah, sekian Tribun Jogja. Nanti saya akan melakukan live streaming lagi terkait dengan proses pemakaman almarhum Buya Syafi'i yang ada di pemakaman Husnul Khotimah di Pedukuhan Dukuh, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah wafat Ahmad Syafi'i Arif atau Buya Syafi'i, bapak bangsa, guru bangsa, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, seorang cendekiawan muslim, intelektual, tokoh bangsa. Jenazah almarhum disemayamkan di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Inilah suasana Masjid Gede Kauman Yogyakarta, di mana tempat Buya Syafi'i disemayamkan, yang rencananya pada ba'da asar nanti akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah di Kulon Progo. Suasana
Syafi'i sempat dirawat di rumah sakit di PKK selama 13 hari karena sakit jantung. Tadi setelah sholat Jumat dilangsungkan sholat jenazah. Sempat hadir tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan taksiyah. Kembali dilaksanakan sholat jenazah. Para taksiyah terus berdatangan ke Masjid Gede Kauman. Kapolri Jenderal Listio Sigit juga hadir melayat Tribuners. Gak usah. Tadi ya. Kok sama Mas Jul? Heeh. Selamat siang Tribuners. Ini jenazah almarhum Buya Syafi'i Ma'arif sudah tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Ini sudah dibawa menuju area masjid untuk disemayamkan sebelum diberangkatkan menuju peristirahatan terakhir di makam Muhammadiyah di daerah Kulon Progo. Jenazah disemayamkan di serambi masjid
untuk disolatkan selepas ibadah Jumat siang nanti. Sejauh ini tampak pelayat sudah memadati bagian dalam maupun luar Masjid Gede Kauman untuk mengantarkan jenazah Buya Syafi'i menuju peristirahatan terakhir. Ya, jenazah sudah disemayamkan di bagian dalam Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Kita tampak pelayat sudah memadati bagian dalam Masjid Gede Kauman. Baik, Tribuners, menyajikan laporan berikutnya terkait penyemayaman jenazah Buya Syafi'i di Masjid Gede Kauman. Sekian laporan kami, selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa jenazah Allahumma yarhamhu Rasulullah bin Ahmad Syafii akan dimakamkan di makam Husnul Khotimah masing-masing protokol setelah jam asar, karena sekarang masih proses penyiapan makam. Sementara jenazah tetap disemayamkan di masjid ini di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, berada di Masjid Gede Kauman. Baru saja prosesi sholat jenazah untuk mendiang Buya Syafi'i Ma'arif digelar, dan jenazah masih akan tetap disemayamkan di masjid ini sampai menjelang asar nanti sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir di Kulon Progo. Tampak ribuan jemaah memadati Masjid Gede Kauman untuk memberikan penghormatan terakhir pada Buya Syafi'i.
lagi dan kembali lagi di PKU Gamping. Namun sebelum PKU Gamping yang kedua, beliau sempat ditawarkan oleh Pak RI 1 ya bahwa untuk dirawat di rumah sakit pemerintah, namun beliau berkeinginan tetap untuk di rumah sakit Muhammadiyah begitu ya. Selama ini. Itu. Nah, ini kenapa kebumikan di Kulon Progo, kenapa di Kauman tuh kenapa Pak? Ya. Permintaan keluarga atau memang? Oke, pertama memang permintaan keluarga, kedua ada efektivitas ya, efektivitas karena Buya ini kan tokoh bangsa begitu, tokoh bangsa dan sudah banyak orang kenal dan saya yakin banyak pejabat atau tokoh atau warga masyarakat di Indonesia yang ingin mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Buya Syafi'i. Tentunya pemilihan Masjid Gede Kauman, efektivitas lokasi dan tempat ya, tempatnya luas begitu sehingga bisa menampung banyak jamaah untuk bisa mensolatkan beliau di terakhir sebelum dimakamkan. Dan pemilihan pemakaman di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, saya kira ini juga pemakaman di Jogja mungkin sudah penuh ya, sudah penuh dan sudah cukup banyak dan ini juga keputusan keluarga saya kira untuk dimakamkan di pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo karena itu juga masih milik PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. Teman-teman Tribun Jogja, ini saat ini kita ada di kediaman Buya Syafi'i Ma'arif di Jalan Halmahera D76 di perumahan Penogotirto Elok 2 ya. Di lokasi hari ini pukul 12.30 tadi. Kemudian Menko PMK nanti pukul 15 ya, langsung di pemakaman. Begitu. Mas ada pengalaman pribadi yang mengenang nggak sih tentang sosok Buya selain mungkin tadi tentang bacaan-bacaan dan tulisan? Ya Buya ini sering bersepeda ya Mbak. Artinya beliau tuh kemana-mana bersepeda karena beliau kan rumahnya 2 ya di sini. Ini rumah utama. Di depan sana itu ada rumah lagi yang memang khusus untuk menulis. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas di rumah mungkin apa gitu ya. Dia ada rumah khusus ya di sekitar sini. Jaraknya berapa dari sini? Dari sini sekitar mungkin 500 meter. 500 meter. Perumahan di sini, dekat sini. Dia selalu bersepeda dayung sendiri. Sepeda dayung dan selalu belanja di warung-warung terdekat di sini begitu ya. Selalu belanja begitu. Kadang sholat id saja di masjid di lapangan Nogotirto ini jalan kaki dan membawa tongkat yang ada kursinya itu beliau tidak mau dipegangi atau dirapikan gitu, dia mau sendiri gitu. Jadi dia contoh orang yang mandiri, tas pun saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan oleh orang lain. Ini sholat id kemarin ya? Iya, sholat id kemarin belum ikut. Artinya sholat id artinya sebelum pandemi ya, artinya beliau pun masih mandiri, tas saja, tas itu beliau tidak mau dibawakan. Walaupun beliau tahu beliau ini sudah sosok yang sepuh, artinya beliau ya kalau kita bilang jabatannya juga tidak kecil ya, artinya punya orang yang artinya kita hormati, begitupun beliau tidak mau dibawakan, mau sendiri saja semuanya. Kalau dengan tetangga sekitar dengan tetangga ya beliau sering ya berkomunikasi ya, artinya dengan tetangga dekat begitu karena hampir tiap hari
about now, there is a commitment on the part of Russia to kepada pemimpin. New position yet? Working on it. Ladies and gentlemen, I have presented you with just 5 aspects. In-depth and exclusive reports from all over the world, talking about a wide range of global issues with an Indonesian perspective. Asia Prime. Korban-korban sipil, adanya pengungsian, dan kekurangan makanan. Invasi Rusia.